Hadir Oktober 2022. Nah, ini ada Dr. Nur Utami, ada Nur Utami sebagai laboran, dan juga inilah kondisi lab kami. Lanjut. Nah, ini sudah ada ruangannya. Kemudian next, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa alat. Nah, lanjut lagi. Ini lanjut lagi. Oke. Next. Nah, biologi molekuler belum ada karena sedang akan ada renovasi. Lanjut. Nah, ini kami memiliki visi dan misi seperti yang disampaikan oleh Bu WD3 tadi, adalah melakukan menghasilkan luaran penelitian yang unggul. Nah, itu tentunya apa? Tentunya disupport oleh sarana prasarana, dan partner kami adalah tentunya dari pihak laboratori supplier, contohnya dari PT Multimedical Laboratory ya, karena kami harus mengetahui update bagaimana alat yang bagus dan sebagainya. Ini lanjut, ini next aja ini. Nah, ini adalah visi misi kami. Kemudian lanjut. Nah, ini adapun yang usaha telah kami kegiatan yang telah kami lakukan pada Agustus yang lewat. Kami ada dengan PT Widya Prima Mulia tentang sosialisasi penggunaan mikroskop. Kebetulan speakernya Prof. Ameta dari FKG, kemudian juga ada Prof. Juga dari UI, Prof. Dari UI juga, kebetulan dari material dan teknologi kedokteran gigi. Lanjut ini. Nah, ini kemarin juga ada coba kerjasama dengan eksternal dari NRE. Nah, kemudian lanjut lagi ini next. Nah, ini kemarin saya ke laboratorium riset terpadu khusus FKG di UGM. Nah, ternyata memang mereka juga sudah sangat dilengkapi, karena ini berdasarkan kebutuhan akreditasi. Ternyata pada saat kemarin kita akreditasi itu tidak bisa kita membawa ke instansi lain. Ternyata ada ketentuan fakultas sendiri udah harus memiliki laboratorium dasar requirement, laboratorium dasarnya. Next. Nah, usaha yang dilakukan di sini juga ada. Kami sudah mendaftarkan logo kami, merek ini logo Integrated Research lab terpadu. Lanjut. Nah, adapun buku panduan, logbook semua juga sudah dipersiapkan. Memang kondisinya ini sarana prasarana belum, tapi kami berusaha mempersiapkan dari segi administrasi dan sebagainya. Lanjut. Ini juga dari bentuk G-form untuk bentuk pelayanan. Next. Nah, ini kami sudah kembangkan. Siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu Dr. Gigi Ervina yang sudah mengundang kami, memberi kesempatan untuk memperkenalkan laboratorium penelitian terpadu. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa juga sudah pernah dengar kali ya, atau udah pernah ke sana gitu ya. Laboratorium penelitian terpadu itu posisinya itu pas di seberang LIDA, Laboratorium Ilmu Dasar. Ya, mudah-mudahan yang belum bisa main-main ke sana ya, biar bisa lebih kenal lagi. Next. Nah, kita punya visi yaitu untuk di bidang pelayanan, penelitian dan kerjasama. Jadi kita kebetulan langsung di bawah Wakil Rektor 3 mensupport untuk penelitian dalam hal ini untuk mendukung USU untuk mencapai USU yang unggul. Lanjut. Ini beberapa misi kita, ada yang terkait dengan jasa pelayanan, kemudian peningkatan sumber daya manusianya, dan kerjasama dalam bidang penelitian, pelatihan, pengujian, dan lain-lain. Nah, ini beberapa tugas pokok dan fungsi kami terkait dengan pelayanan, penelitian, dan kerjasama. Next. Nah, kita di UPT Laboratorium Penelitian Terpadu USU, nah ini karena kita kan khususnya itu untuk
pelayanan, penelitian dan kerjasama. Jadi ini kami lebih umum untuk seluruh USU. Kalau kayak laboratorium terpadunya FKG kan khusus FKG gitu ya. Kalau kita lebih umum, jadi siapapun boleh untuk datang melakukan pengujian. Nah ini kita punya ada satu Kepala UPT Laboratorium Penelitian Terpadu, Ibu Insinyur Rahmi Carolina, kebetulan berhalangan hadir. Kemudian kita punya 3 orang kepala bidang. Sebenarnya kemarin itu ada 3, yaitu kepala bidang pelayanan promosi, saya sendiri, kemudian kepala bidang jaminan mutu dan IT. Lalu yang ketiga itu kebetulan sudah kepala bidang penelitian kerjasamanya sudah dipindah tugaskan menjadi manajer untuk kerjasama, jadi internasionalisasi dan kerjasama. Jadi kita tinggal 2 kepala bidangnya, jadi hanya tinggal untuk pelayanan promosi dan jaminan mutu. Kemudian kita ada 6 kepala lab, jadi kita punya 6 laboratorium, yaitu karakterisasi struktur bahan, uji sifat kimia, uji sifat termal, uji sifat mekanik, biologi bahan molekuler, dan renewable energy, dan didukung oleh 10 orang laboran dan administrasi. Nah ini gambaran aja, silakan next aja, next terus. Ini kepala lab dan laboran kami yang ada. Nah ini laboratorium kami, jadi kalau yang karakterisasi struktur bahan lebih kepada melayani pengujian topografi dan morfologi. Jadi alat ujinya itu ada alat uji SEM, mungkin sebagian dari mahasiswa FKG banyak yang melakukan uji ke sana gitu. Jadi kebetulan kan kita data ya, maksudnya kalau dari USU siapa aja sih pasarnya gitu, ada dari FKG, ada dari fisika dan lain-lain. Kemudian uji sifat kimia, nah ini untuk pengujian dari konsentrasi logam dan senyawa dari sampel organik dan anorganik. Kemudian biologi bahan molekuler ini untuk penelitian, preparasi dan ekstraksi sampel. Next. Kemudian untuk uji sifat termal, ini untuk pengujian sifat-sifat termal pada material. Kemudian ada uji sifat mekanik. Nah ini terkait dengan uji tarik dan uji tekan. Ini sebagian dari FKG juga ada melakukan uji di sini, uji tekan tarik ya dengan alat UTM. Kemudian renewable energy. Nah ini kalau renewable energy kami hanya melayani kayak pelatihan, kita nggak ada pengujian. Jadi ini lebih ke teknik sebenarnya, teknik elektro, termasuklah saya ya arsitektur dan sebagainya. Nah ini beberapa alat laboratorium yang tersedia. Kalau di bawah lab karakterisasi struktur bahan, ini ada scanning elektron mikroskop. Kebetulan kita punya masih agak rendah ya speknya, yang sampai pembesaran hanya 5.000, tapi ini untuk beberapa penelitian sudah mencukupi lah, banyaklah yang sudah menguji menggunakan SEM di laboratorium penelitian terpadu. Next. Lalu untuk di laboratorium uji sifat kimia ada alat AAS ya, ini terkait dengan pengujian untuk sampel, dalam hal ini sampel cair ya. Next. Lalu sebagai tambahan lab uji sifat kimia ini sudah dalam tahap ISO 17025. Kemarin kita sudah ada asesmen lapangan dan dalam proses perbaikan dokumen untuk mendapatkan sertifikat ISO. Kemudian lab biologi bahan molekuler, kita ada alat sentrifug, kemudian sonikator. Nah untuk alat uji sifat mekanik ada ball mill, kemudian ada UTM. Nah inilah yang ada beberapa konsumen kami dari FKG juga. Kemudian ada shaker. Lalu untuk lab uji termal, nah ini ada furnace, kemudian neraca analitik, ada M-flow. Next. Nah, untuk customer kami selama kita selalu evaluasi setiap tahunnya. Kebetulan kita berdirinya di 2018, kemudian ini terakhir di tahun 2021 kita rangkum. Nah, ini yang dominan itu adalah mahasiswa S1 ya, dan lebih dominan lagi itu dari internal USU.
Kemudian untuk dosen atau peneliti ini beragam, ada yang dari luar, ada juga yang dari USU sendiri. Lalu ada yang mahasiswa S2, S3 dan umum atau industri. Kalau umum atau industri ini misalnya dari PPKS untuk uji sifat kimia, kemudian dari Wika kemarin untuk uji tarik dan tekan besi beton. Nah ini target kinerja kita. Next. Nah kita juga melakukan beberapa kegiatan. Kalau di bidang pelayanan ya kita ada IG, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat IG kita, Lab Terpadu USU, kemudian ada website. Nah informasi-informasi terkait dengan kegiatan yang kami lakukan ini ada kami masukkan di dalam Instagram dan website. Kemudian kita juga punya WhatsApp khusus untuk bisnis. Dalam hal ini misalnya Bapak Ibu mau melakukan pengujian bisa menghubungi nomor WA kita, nah langsung bisa mendaftar langsung melalui WA atau datang langsung. Nah ini beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan, misalnya ada screening dan pelatihan DSC, kemudian pelatihan K3, lalu kalibrasi alat AAS, lalu training alat AAS. Kemudian kita kalau webinar series ini kita masing-masing lab itu bergantian. Jadi kalau misalnya kita kan ada 6 lab, setiap lab itu wajib melaksanakan webinar. Nah di 2021 kita sudah 6 kali melaksanakan webinar, kemudian di 2022 sudah sekitar 8 kali kita melakukan webinar, itu baik dengan peneliti ataupun dengan vendor, yang terakhir itu dengan iLab-nya BRIN. Jadi kita saling tukar informasi terkait penelitian ataupun alat-alat pengujian yang berpotensi untuk ada di lab penelitian terpadu. Kemudian untuk produk di 2021 kita ada produk Hada hand sanitizer dan juga ada paten untuk pakan ternak puyuh. Kemudian untuk ISO, kebetulan di bulan 7 itu kita udah dapat ISO 9001 untuk manajemen. Kemudian yang sedang proses itu ISO 17025 yang untuk lab uji sifat kimia. Next. Oke, jadi dalam perjalanan menuju ISO itu kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian ada juga melakukan workshop atau training ya. Jadi supaya semua yang ada baik itu laboran, admin dan kepala lab atau manajemennya itu memahami terkait dengan implementasi ISO. Nah, ini beberapa prestasi kita. Nah ini kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan baik itu online maupun offline. Nah kalau yang online kita lakukan misalnya training atau workshop, yang terakhir itu workshop penanganan limbah B3 dan juga workshop terkait dengan tanggap bencana ya, kita undang dari Basarnas. Kemudian untuk yang online ini macam-macam, pernah speakernya itu dari Jepang, kemudian dari Malaysia, atau yang terakhir itu ya dari iLab BRIN. Nah ini beberapa kegiatan pengujian di lab. Ini ada pengujian kadar abu dan kadar air yang kiri ya menggunakan neraca digital dan furnace, kemudian ada uji tarik pada sampel dengan menggunakan alat UTM di lab uji sifat mekanik. Lalu ada pengujian menggunakan lemari asam, ini di dan net plate storer. Kemudian ini pengujian kandungan logam dan mangan ya untuk sampel buah menggunakan AAS. Lalu ada menguji sampel dengan alat tisu Raptor, dan juga yang paling bawah ini menggunakan DSC. Ini beberapa kegiatan webinar kita. Nah ini alamat kita, kemudian ada nomor telepon dan sekaligus IG-nya ya. Misalnya Bapak Ibu mau
mengetahui informasi terkait dengan pengujian, silahkan dihubungi, kemudian ini email kita dan website. Baik, mungkin itu saja pengenalan dari Laboratorium Penelitian Terpadu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Untuk nanti kita mungkin mempersingkat waktu, saya mempersilakan kepada Pak Mirja dari Rumah Sakit USU untuk langsung pemaparan materinya. Nanti kita langsung pada sesi diskusi. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu CV Pak Mirja. Udah dibuka materinya? Sebentar ya. Ini. Oke. Maaf ini. Oke, Pak Mirjan Hasibuan adalah seorang mikrobiologis ya. Pertama kalau itu mungkin hal yang kurang familiar di sini, tapi mikrobiologis ya. Kalau kita kan ortodontis, pedodontis, ini tapi beliau adalah salah satu yang dengan mikrobiologi ya, berkaitan dengan beliau sekarang berpraktek di klinik di Laboratorium Mikrobiologi Klinikal di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Adapun pendidikan S1 tahun 2015 sampai 2017, kemudian pengalaman S2-nya di ini S2 ya. Di tahun 2017 menyelesaikan S2, pengalaman sekarang beliau aktif sebagai laboran di Rumah Sakit USU, merupakan research assistant, lab koordinator lab, dan sudah mendapat beberapa penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara berkaitan yaitu awardnya sebagai Award for the Contribution in COVID-19 Management in North Sumatra Province. Kemudian tahun 2021 Best Health Worker in commemoration of 57th National Health Day North Sumatra. Kemudian tahun 2022 Best Health Worker in 6th Dis Natalis USU. Publikasinya juga sudah cukup banyak ya, dan merupakan banyak sekali kami dari FKG ke Rumah Sakit USU juga berkomunikasi tentang penelitian dengan Pak Mirja. Baik, untuk mempersingkat waktu saya mempersilakan pada Pak Mirja untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan dan Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3 beserta jajarannya, dan juga kepada Kepala Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Ervina Sopianti SP Orto, konsultan ya. Oke, yang saya hormati juga Ibu narasumber, Ibu Hilma ya. Ibu Hilma dan juga teman-teman atau adik-adik dari adik-adik peneliti yang sekarang mungkin bergabung bersama kita di sini. Nah, saya tidak akan membahas sedetail Bu Hilma ya, karena
regulasi di laboratorium terpadu Universitas Sumatera Utara barangkali sudah lebih bagus ya. Nah, karena ini kita konsepnya kebetulan saya membawa laboratorium mikrobiologi Rumah Sakit USU, jadi konsepnya lebih ke klinikal ya. Jadi akan sedikit berbeda. Jadi untuk ini aja ya, kalau adinda saya Bobby mungkin kalau diajari mikrobiologi sudah tutup mata bisa ya, iya kan? Karena mikrobiologis juga. Oke, mungkin ini lebih ke adik-adik ya. Kalau mungkin tadi mikrobiologis, Dr. Erpina tadi sebutkan, nah mikrobiologis itu biasanya adalah profesi untuk seseorang yang membidangi mikrobiologi, baik itu mikrobiologi klinik, mikrobiologi lingkungan, ataupun mikrobiologi industri. Jadi itu kita sebut sebagai microbiologist, dan itu sudah menjadi profesi di bidang research. Oke, nah kalau kita tahu sendiri kalau udah bahas mikrobiologi berarti kan kita bahasnya yang kecil-kecil ya, yang tidak bisa kelihatan dengan mata, yang hanya bisa lihat dengan mikroskop. Nah, seperti yang kita lihat bahwa dia sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mikroskop, maka kita sebut tapi dia adalah makhluk hidup gitu ya. Jadi mikrobiologi itu sangat luas, ada bakteri, ada jamur, kemudian ada juga virus ya. Nah, tadi mikrobiologi secara umum, sekarang kita mikrobiologi klinik. Nah, mikrobiologi klinik itu biasanya adalah suatu bidang mikrobiologi yang berhubungan dengan penyakit infeksi manusia ataupun penyakit infeksi yang disebabkan oleh lingkungan di sekitar kita. Nah, mikrobiologi kedokteran tadi selanjutnya kita sebut sebagai mikrobiologi klinik. Nah, ada bakteriologi, ada virologi, kemudian ada mykologi. Nah, perannya adalah seluruh tahapan medis mulai dari tahap pengkajian, kemudian ada analisis dan penegakan diagnosis klinik, terutama di pasien-pasien di rumah sakit ya. Oke, next. Nah, laboratorium mikrobiologi klinik Rumah Sakit USU adalah pelayanan mikrobiologi klinik yang telah berdiri sejak 27 Mei 2016. Saat itu adalah rumah sakit pertama kali mendapatkan akreditasi bintang 5 paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit. Nah, di situ juga laboratorium kita berdiri sebagai penunjang pelayanan kesehatan. Nah, kemudian kita juga tidak hanya melayani sampel dari pasien ya, tetapi juga untuk uji sterilisasi suatu alat atau suatu ruangan, kamar bedah, ICU, maupun ruangan-ruangan yang memang dia dibutuhkan, ruangan steril ataupun ruangan yang perlu memiliki standar mikrobiologis. Nah, kemudian kalau misalnya dari spesimen manusia, kita biasanya ada kultur darah, kemudian ada cairan otak, cairan pleura, ataupun tinja, ataupun urin, atau bahan-bahan lain yang dicurigai adalah sebagai tempat infeksinya tempat terjadinya infeksi ya. Kemudian pasien-pasien yang biasa kalau di rumah sakit itu ada yang pneumonia, kemudian kalau di pneumonia kita bisa ambil sampel saluran napas atas ya, bisa sputum ataupun cairan pleura ataupun swab tenggorokan barangkali ya. Kemudian ada juga yang sepsis, adalah pasien-pasien yang dengan demam kemudian dicek prokalsitoninnya, kemudian atau leukositnya, dia mengalami infeksi, kemudian wajib dilakukan kultur untuk diberikan terapi antibiotik secara definitif. Artinya pasien itu tidak kita terka-terka, sepertinya amoxilin cocok, tidak bisa begitu ya. Jadi wajib dikultur darahnya, kemudian kita menjumpai infeksinya, misalnya Streptococcus pneumonia, kemudian kita juga melakukan uji antibiotik yang sensitif terhadap pasien tersebut. Sehingga kita memberikan terapi yang definitif, artinya tepat sesuai dengan penyebab infeksinya kepada pasien tersebut gitu, atau penyakit-penyakit lain juga ya. Nah, kalau untuk pelayanan rumah sakit, kultur untuk pasien ini adalah daftar pelayanan kita. Nah, ini ada pelayanan mikroskopik seperti BTA ya, bakteri tahan asam penyebab tuberkulosis. Kemudian ada pewarnaan langsung gram, itu banyak bisa dari beberapa spesimen. Barangkali adik-adik dari kedokteran gigi bisa melakukan pemeriksaan mungkin denturstomatitis ya, angular selitis, mau melihat apa sih penyebabnya secara mikroskopis bisa dilakukan ya. Ataupun misalnya terjadinya abses di rongga mulut, atau justru kita mau melihat flora normal yang ada dalam rongga mulut, itu juga bisa dilakukan. Kemudian ada pemeriksaan jamur KOH, nah itu juga ya termasuk kasus-kasus di oral medicine barangkali ya, yang kandidiasis mulut ya. Itu juga kita bisa lakukan pemeriksaan KOH, kemudian GO, kalau GO itu lebih ke pasien klinis ya, infeksi menular seksual.
Kemudian ada difteri, itu adalah penyakit yang suka outbreak ya, suka muncul tiba-tiba kemudian menghebohkan begitu. Nah, ada juga yang kultur aerob, kemudian ada kultur anaerob, kemudian ada kultur jamur, kemudian ada kultur khusus ya, seperti biakan salmonella, shigella, vibrio cholera, kemudian GO ya, dan juga ada uji sterilitas ruangan, misalnya kamar operasi. Nah, kebetulan 2 hari atau 3 hari yang lalu juga kita baru menyampaikan hasil yang dari dental instrument dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut itu memeriksakan alat ke kita. Mereka mau tahu apakah alat sterilisasi yang mereka pakai itu sudah mencapai tingkat steril atau belum begitu. Dan hasilnya mencapai tingkat steril ya, karena alatnya juga masih baru. Begitu. Oke, nah kalau ini dari pasien seperti biasa, misalnya pasien datang lewat IGD atau misalnya rawat jalan, kemudian DPJP itu mencurigai dia pasien infeksi, kemudian melakukan pemeriksaan, melakukan permintaan pemeriksaan mikrobiologi, kemudian kita lakukan pemeriksaan di laboratorium, kemudian kita verifikasi, kita validasi, dan kita laporkan ke dokter atau klinisi yang merawat pasien. Nah, ini adalah pelayanan klinis. Inilah yang kita kerjakan sehari-hari. Oke, next. Nah, sedangkan kalau adik-adik dari Fakultas Kedokteran Gigi ataupun dosen ataupun peneliti dari kedokteran gigi itu juga kita melayani beberapa penelitian yang ada di laboratorium kita. Tetapi memang karena kita basicnya adalah clinical microbiology, kita lebih prepare ke penyakit infeksi dari manusia. Oke, salah satu yang sering dilakukan di laboratorium kita dari Fakultas Kedokteran Gigi contohnya adalah perhitungan jumlah koloni pre dan post misalnya. Dari suatu ekstrak, banyak tuh teman-teman kita yang meneliti misalnya dia mau lihat penurunan koloni pasca pemberian virgin coconut oil misalnya ya, atau ekstrak-ekstrak tertentu yang sudah menjadi sebuah produk, misalnya obat kumur. Kemudian ada identifikasi jenis bakteri ataupun jenis jamur yang dicurigai sebagai penyakit infeksi di rongga mulut ya. Nah, sampelnya bisa pus atau nanah ya, bisa juga salipa, kemudian ada plak juga. Nah, kita tahu sendiri bahwa terbentuknya plak ataupun tartar ya dok, kalau misalnya yang lebih keras ya. Nah, itu juga adalah di dalamnya adalah terdapat pertumbuhan mikroorganisme yang dimana dia akan merusak gigi ataupun beberapa area-area di mulut kita. Nah, ada juga uji aktivitas antimikroba. Nah, ini yang paling sering ya, saya heran kenapa sekarang semua departemen larinya ke aktivitas antimikroba. Begitu, tapi yang saya tahu karena kita Indonesia sangat banyak tumbuhan-tumbuhan herbal yang tentu akan berpotensi sekali untuk kita kembangkan. Nah, antibiotik sudah 25 tahun terakhir tidak pernah diciptakan, jadi kemungkinan resistensinya semakin meningkat. Barangkali antibiotik yang sintetik yang kita ciptakan sudah mungkin tidak efektif ya. Jadi peneliti sekarang banyak yang back to nature yang meneliti antimikroba dari senyawa-senyawa ataupun ekstrak-ekstrak yang herbal seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan ujinya secara in vitro ataupun in vivo. Nah, kalau in vitro itu kita lakukan ke bakteri klinis dari yang kita dapatkan dari suatu penyakit infeksi, kemudian atau juga bakteri standar yang di standar dunia yaitu American Type Culture Collection. Nah, itu bisa kita pesan secara inden dan juga ini ya, kita harus benar-benar menjaga bakteri ini supaya tidak mutasi, karena kalau misalnya kita kultur bolak-balik, dia akan mengalami mutasi. Nah, kalau kita lihat tumbuhnya, adik-adik juga sering meneliti nih, tidak tahu perbedaan aerob, anaerob misalnya. Jadi dia itu mau meneliti Prepotella intermedia misalnya, dia nggak tahu itu bakteri anaerob, yang dimana bakterinya susah tumbuh, cepat mati gitu ya, dan relatif lebih mahal bahan-bahannya begitu. Kemudian kalau yang aerob tuh gampang ya. Nah, oke, next apa? Nah, yang paling dasar ya, ini paling dasar. Itu sering kita lakukan adalah metode difusi, yaitu kita melakukan misalnya ekstrak-ekstrak tertentu, kita lakukan secara difusi, kita dengan konsentrasi-konsentrasi tertentu, kita harapkan kita dapat melihat apakah ekstrak tersebut berpotensi untuk memiliki sifat antimikroba ya. Nah, ini adalah biasanya uji pendahuluan, kemudian ada metode dilusi, yang dimana metode dilusi ini adalah metode pengenceran. Kita ingin tahu berapa kadar hambat minimumnya ataupun kadar bunuh minimumnya, atau yang sering kita sebut sebagai MIC dan MBC. Nah, ini juga kita bisa lakukan dari ekstrak cair, pekat, ataupun senyawa desinfeksi. Barangkali kalau di orto sering ya produk-produk yang sudah jadi, barangkali kita uji dengan alat-alat gigi seperti bracket ya dok. Sering kita uji, kemudian juga
Kalau tadi yang difusi bisa juga ekstrak pekat, obat kumur, pasta gigi, alginat kombinasi dengan senyawa antimikroba. Nah, itu yang sering dilakukan di laboratorium kita. Oke, next. Nah, tadi sekedar informasi kepada adik-adik yang meneliti supaya lebih ini ya, tahu teknisnya. Jadi kalau misalnya aerob tadi itu dia tumbuhnya gimana? Dia butuh O2 ya, artinya dia inkubator biasa saja sudah cukup. Tetapi kalau kita misalnya mau kulturnya anaerob, dia harus perlakuan khusus ya. Kita butuh inkubator CO2 ataupun O2 dengan anaerobic jar. Artinya dia ada jar khusus yang dia bebas dari O2. Kemudian ada, nah dari masa inkubasinya, jadi kenapa adik-adik heran kadang, kenapa ya penelitian saya lama selesai gitu. Kalau anaerob dia butuh waktu 48 jam minimal. Kenapa? Karena siklus pertumbuhannya lebih lambat dibanding dengan bakteri aerob yang barangkali 18 jam saja sudah jelas tumbuhnya. Sudah bisa kita lihat apakah berpengaruh atau enggak gitu. Nah, kalau kebutuhan suspensinya juga. Jadi kalau kita beli bakteri misalnya dari US ya, dari Microbiologics yang USA sering kita pesan, itu juga dia ngasihnya quick stick 2 biji. Jadi kalau misalnya kita kultur, kita tidak gunakan langsung, kemungkinan dia akan cepat mati. Kecuali kita simpan di suhu minus 80 misalnya. Nah dia juga butuh yang namanya suspensinya ya. Suspensinya itu dia kalau aerob cukup sedikit, 0,5 McFarlane atau 10 pangkat 6 itu cukup ya. Tapi kalau anaerob dia harus banyak, 2,8 sampai 3 McFarlane. Kenapa? Karena ketika kita memperlakukan secara di laboratorium ya, itu kemungkinan kalau kita terlalu lama bekerjanya, dia akan mati selnya perlahan-lahan. Sehingga kita harapkan dengan McFarlane 2,8 sampai 3, bakteri yang hidup dengan yang mati itu seimbang. Sehingga pengujian kita itu benar-benar bagus gitu. Kemudian kalau bakteri rongga mulut yang sering kita teliti di lab itu ada yang kalau aerob dari kelompok Staphylococcus subspecies, contohnya aureus ya atau yang lain-lain, kemudian ada streptococcus, ada mutans, mitis, salivarius atau yang lain-lain. Itu yang sering kita teliti. Kemudian ada enterococcus faecalis spesifiknya ya. Acinetobacter barangkali jarang karena ini adalah bakteri nosocomial infection. Kemudian ada micrococcus, ada juga yang anaerob nih yang sering kita teliti nih, Fusobacterium nucleatum atau Bacteroides fragilis ya. Kemudian ada Porphyromonas gingivalis atau juga ada Prepotella, ada Actinomyces dan Veillonella ya. Nah kalau untuk, boleh yang sebelum, untuk lihat perbedaannya nanti adik-adik boleh lihat di di jurnal atau di artikel-artikel apa sih perbedaan yang lebih spesifik. Oke, next. Nah kita kalau misalnya kita sudah melakukan inden bakteri dari US itu kita nggak bisa langsung pakai ya, karena datangnya adalah setengah hidup begitu. Jadi dia itu dalam bentuk quick stick kalau dia aerob. Dari quick stick tersebut, kalau aerob mungkin barangkali bisa langsung kita kultur ke media agar. Kemudian kita bisa langsung uji juga ke secara difusi ataupun dilusi. Kemudian kita simpan di inkubator, barangkali besoknya sudah tumbuh. Sudah bisa kita lihat apa efek yang terjadi. Tetapi kalau anaerob dia lebih panjang ya. Dia kemudian ada quick sticknya, kita harus tanam dulu di media cair yang lebih subur ya. Contohnya Brian Heart Infusion misalnya. Atau media-media yang dibutuhkan untuk spesies-spesies tertentu yang lebih subur. Kemudian kita harus membuat suasananya menjadi anaerob. Dengan cara kita harus ada anaerobic jar, ada anaerogen, kemudian ada kit indikator yang menyatakan bahwa anaerobic jar kita benar-benar sudah bebas dari O2. Kemudian, nah seperti itu ya, ini gambarnya kita bisa lihat. Setelah dimasukkan anaerobic jar, kitnya kemudian indikatornya baru kita simpan di inkubator kemudian. Oke, next. Nah, fasilitas yang ada di laboratorium kita adalah biosafety cabinet dan ini adalah jantungnya mikrobiologi ya salah satunya. Jadi kalau kita misalnya melakukan pekerjaan yang aseptis, tidak boleh ada kontaminasi, kita wajib memiliki ini. Biological safety cabinet ya. Jadi di dalamnya itu biasanya kita gunakan untuk menuang media steril, kemudian membuka sampel infeksius ya, terutama sampel-sampel yang memang dia dapat menular secara aerosol seperti COVID ya, COVID, tuberkulosis, sampel dahak ya, dahak, swab orofaring, nasofaring, itu kita wajib bukanya di dalam, nggak boleh di ruangan terbuka di laboratorium kita, karena akan mengkontaminasi udara sehingga kita pekerja ataupun siapapun yang datang ke laboratorium akan terinfeksi. Kemudian juga untuk semua pekerjaan laboratorium di mikrobiologi hampir semua ya, kita uji sensitivitas, kemudian juga ada terutama ngencerin ekstrak, kadang-kadang medianya udah bagus.
bakterinya udah bagus ya, artinya murni. Tetapi sering kita ngencerin ekstraknya nggak aseptis. Kita pakai aquadis biasa, kita misalnya encerinnya di ruangan terbuka, atau wadah yang kita gunakan tidak steril begitu. Nah, ketika kita itu perlakukan ke bakteri, maka dia kontaminasi besoknya, gagal ya. Kita harus ngulang lagi. Jadi kita harus perhatikan. Kemudian ada PIMHUD juga. Kalau misalnya adik-adik nanti gunain senyawa-senyawa asam ya. Jadi kita harus melakukan ini pengenceran ataupun membuka cairan tersebut di dalam alat ini. Jadi alat ini biasanya berfungsi sebagai lemari asam ataupun pengenceran senyawa-senyawa yang bersifat asam pekat begitu. Oke, next. Nah, ada juga autoklav ya. Ini jantung pertama justru ya dari mikrobiologi. Jadi kalau kita membuka laboratorium mikrobiologi tidak ada autoklav, itu bukan mikrobiologi namanya ya, lab biasa berarti. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu harus steril. Medianya harus steril, wadahnya harus steril, kemudian bekas atau limbah dari yang kita kerjakan wajib disterilkan. Kenapa? Ketika kita buang ke alam atau misalnya kita buang ke tong sampah biasa, kasihan cleaning service yang melakukan ini ya, nanti pengangkutan barang tersebut. Dia akan terinfeksi dengan penyakit itu. Seperti yang kita lihat sekarang ya, pandemi COVID-19. Barangkali mungkin ada kebocoran ataupun misalnya orang yang terinfeksi pertama, kemudian dia menyebar secepat itu ya. Oke. Kemudian ada inkubator yang tadi kita lihat ya, bisa untuk inkubasi aerob, anaerob, mikroaerofilik juga ada. Barangkali kalau di kedokteran gigi jarang ada bakteri yang mikroaerofilik. Kalau di klinik itu biasanya kita adalah Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, ada Haemophilus influenza, penyakit-penyakit yang lebih parah ya, meningitis misalnya segala macam. Oke, next. Nah, kalau tadi di laboratoriumnya Bu Hilma banyak sekali ya alat-alat keren juga ya. Nah, kalau kita karena prinsipnya tadi kita adalah klinik ya, artinya ke penunjang medis. Ini adalah bukan jantung lagi namanya, tapi semacam aset terbesar di mikrobiologi ya. Ini adalah alat Vitek 2 Compact yang biasanya untuk mengidentifikasi jenis-jenis bakteri. Jadi dia bisa jutaan spesies bisa dibaca alat ini. Jadi kalau adik-adik nanti meneliti, misalnya pengen tahu apa sih penyebab yang paling sering untuk dentur stomatitis atau angular colitis atau penyebab penyakit rongga mulut yang lain, kita bisa lakukan kultur, kemudian kita uji identifikasi apa bakteria dengan menggunakan alat ini. Juga jamur ya, termasuk golongan kandida-kandidaan. Kemudian di sebelahnya itu adalah back alert, itu biasanya untuk mendeteksi cairan steril, misalnya darah, cairan otak, ataupun misalnya nanti adik-adik punya suatu produk ingin tahu ya, apakah di dalam produk tersebut terdapat bakteri. Selain kultur, alat ini otomatis bisa mendetek sel bakteri yang ada di dalam cairan tersebut. Oke, next. Nah, fasilitas yang ada di lab itu seperti biasa ya, ada colony counter, kemudian ada, karena kita mikrobiologinya konsepnya ada molekulernya, biologi molekulernya juga hampir sama ya sama Bu Hilma tadi. Bedanya kalau kita lebih spesifik untuk penyakit tertentu saja begitu ya Bu. Ini ada GelDoc ya, untuk PCR konvensional kita membaca agarosnya, kemudian ada density check. Nah, ini yang paling adik-adik yang FKG ini sering lupa nih apa fungsinya ya. Jadi kalau ditanya berapa McFarland suspensi yang dibutuhkan misalnya 0,5, alat ini yang kita pakai otomatis ya. Jadi kalau dulu adik-adik misalnya tahunya 10⁻⁶, barangkali dari tabung pertama kita siapin 6 tabung, kita encerin dari tabung pertama ke kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, keenam itu yang kita pakai, 5-nya dibuang. Dengan alat ini tidak perlu ya, kita cukup ambil suspensinya, masukin koloni bakterinya, cek di alat kita, di vortex, dia akan membaca 0,5 McFarland, berapa yang kita butuhin, gitu ya. Jadi prinsipnya adalah nephrophotometer, tapi kita sebutnya sering density check, merek ya, bukan jualan ini ya. Oke, kemudian wajib ada vortex, ada juga repeat dispenser, jadi kita nggak lagi pakai spuit untuk membuat cairan suspensi, kita udah ada yang aseptis ya, pakai repeat dispenser. Kemudian ada hot or oven, kalau misalnya kita pakai yang kaca-kaca begitu ya. Mikroskopnya juga mikroskop biasa kita ada, yang fluorescence juga kita ada, tapi saya tidak sempat foto semalam. Kemudian ada magnetic stirrer, kita kalau misalnya mau buat media, kemudian ada neraca digital, ada mikropipet juga. Next. Nah, di laboratorium mikro itu nggak terlalu besar ya, jadi dia sesuai nama seringnya. Mikrobiologi, artinya mikro kecil ya, labnya berada di ujung dan yang paling kecil, begitu ya.
Karena konsepnya di rumah sakit USU juga adalah konsepnya laboratorium klinik terpadu namanya. Kalau tadi di labnya Bu Hilma, laboratorium terpadu USU ya. Laboratorium penelitian terpadu USU. Kalau kita namanya laboratorium klinik terpadu rumah sakit USU, di dalamnya adalah laboratorium mikrobiologi klinik, merupakan divisi dari laboratorium kita. Nah, ruangannya nggak besar, biasanya ruangannya tempat untuk BSC, kemudian open segala macam, satu ruangan yang sama. Kemudian ada ruangan sterilisasi ya, ada autoclave di dalamnya, kemudian ada juga ruangan pembuatan media kultur kita. Begitu. Adik-adik yang udah pernah udah tahu ya, itu ada Dokter Julia ya, mahasiswa S2 ya. Mahasiswa S2 sudah pernah ke sana, barangkali sudah tahu ya bagaimana. Oke, next. Nah, kalau misalnya untuk izin di sana, barangkali seperti biasa ya, karena kita adalah rumah sakit, jadi kalaupun bakterinya ujinya ke bakteri, mereka tetap minta ethical clearance begitu. Padahal kita ujinya nggak ke manusia ya kan? Tapi karena mungkin dari segi etik itu tetap wajib, supaya artinya kita menguji bakteri tersebut kita tidak kita menghindari penyebaran yang tidak kita inginkan. Barangkali kita tetap harus ada ethical clearance. Seperti biasa ada surat izin, kemudian ada proposal penelitian, ada kemudian ethical clearance, ada KTM ataupun pas foto yang seperti biasa, dan yang di sebelah kiri itu adalah ini alurnya cukup panjang, tetapi kalau kita misalnya lihat dia cukup misalnya kita antar berkas ini, kemudian nanti dari bagian diklat akan telaah, kemudian akan dapat memo ya, memo dari diklat ditujukan ke mikrobiologi. Ya udah nanti mahasiswanya sudah bisa meneliti. Kalau sudah selesai dia mau dapat surat selesai, dia harus melakukan ini ya sampai pembahasan dikasih ke diklat. Kalau dulu sebelum COVID dia wajib diseminarkan. Artinya semua yang penelitian yang keluar dari rumah sakit USU kita hindari, tidak ada yang melanggar etik kedokteran ya. Tapi kalau saat daring sekarang sepertinya hanya ditelaah, dikembalikan lagi ke kami, ke laboratorium, melihat apakah hasil tersebut sudah sesuai begitu. Oke, next. Nah ini aktivitas kita yang biasa ya di laboratorium seperti biasa. Nah kita melakukan, ini yang di sebelah sini tuh ada, kemarin dia menguji ini, pasta gigi ya, pasta gigi yang terbuat dari ekstrak jahe. Jadi sebelumnya dia udah melakukan penelitiannya terhadap ekstraknya langsung, kemudian sekarang dia melakukan dengan dalam bentuk sediaan pasta gigi. Pasta gigi kemudian dilanjutin lagi tahun depannya obat kumur. Jadi si peneliti ini sudah sangat banyak produknya begitu, dan udah dipatenkan. Seperti itu yang kita inginkan ya, luarannya ya. Jadi publikasi internasional Scopus, kemudian jadi buku juga atau jadi paten justru. Oke, nah kalau adik-adik bingung misalnya ada yang mau membuat ekstrak, itu sebenarnya sangat banyak ya di USU ya. Salah satunya di lab MIPA barangkali. Banyak ya. Nah Kak Nur Utami ini juga alumni MIPA ya, pasti tahu harusnya. Bisa buat di lab kimia polimer, di fitokimia, ataupun di lab biokimia. Jadi kita sebenarnya di USU sendiri juga ada. Dan biasanya relatif lebih murah dan lebih cepat ya. Apalagi kalau misalnya mahasiswanya mau diajari, mereka mau ngajarin kok biasanya. Begitu, itu sekedar informasi. Sekian mungkin dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Mungkin sebelum ini kita langsung aja pada sesi diskusi ya. Kita santai aja. Relax aja Bapak Ibu, bukan. Ini memang temanya sore-sore ini tema-tema relax gitu loh untuk talk show kita. Baik Bu, jadi kalau dari hasil pemaparan ini dapat saya simpulkan tadi bahwa ternyata ada dua hal yang berbeda yang antara dalam prosedur lab ya. Nah, di mana yang lab dari UPT itu sudah terstruktur, kita tidak bisa masuk ke dalam ya Bu Hilma ya, maksudnya melakukan penelitian itu berarti sudah ada, kita hanya mengantar sampel, jadi itu udah pelayanan. Nah di situ, nah jadi kita bisa melakukan survei dulu sebelum melakukan menyusun proposal. Nah jangan sampai susun proposal, maju seminar, tiba-tiba pas mau melakukan penelitian bingung. Nah inilah yang banyak yang terjadi
di kalangan mahasiswa, jadi sehingga putus asa, menghilang pada saat menyelesaikan karya tesisnya, skripsinya, atau bahkan disertasinya. Baik, kira-kira ini mungkin kita langsung buka sesi diskusi. Ada pertanyaan dari peserta? Apakah belum? Oh ya, mereka. Ada yang mau bertanya, mungkin dipersilakan ke depan. Nah, oke. Ada yang mau bertanya? Boleh ini. Kebetulan memang Ibu Hilma juga lebih ke teknik ya, Bu Hilma ya. Nah, tentang alat universal UTM. Nah, di lab terpadu sendiri juga sebenarnya ada 3 pusat kajian. Pusat kajian mikrobiologi, pusat kajian biologi molekuler. Ini mungkin langsung 3. Pusat kajian material dan teknologi kedokteran gigi. Nah, sedangkan mikrobiologi itu sekarang memang lagi ngetren, betul kata Pak Mirja, tentang ekstrak. Nah, saya waktu itu juga melakukan penelitian bareng Pak Mirja, publish di Scopus, tapi sebelumnya dengan farmasi juga, kemudian dengan Pak Mirja juga publish di Q2 ya, salah satu jurnal bereputasi. Nah, karena di Indonesia itu kita ada novelty-nya banyak sekali jenis-jenis tanaman yang itu tentu menjadi pembeda dan menjadi nilai lebih ya, bahkan nilai jual tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Mirja. Mungkin silakan bisa ditambah oleh. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan. Kalau misalnya kenapa mungkin dosen-dosen kita juga sekarang banyak beralih ke ini ya, ke yang herbal-herbal seperti itu ya. Karena di Indonesia barangkali banyak tanaman-tanaman yang endemik, bahkan mungkin spesiesnya hanya ada di tempat kita ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan mengajukan paten barangkali ya atau publikasi, itu akan memiliki nilai yang sangat lebih karena dia memiliki originalitas yang sangat baik ya. Misalnya kayak andaliman ya, andaliman mungkin hanya ada di Sumatera Utara, mungkin di Jawa tidak ada ya, begitu. Jadi kalau kita misalnya melakukan uji aktivitas antimikroba dari andaliman, kemungkinan originalitasnya sangat tinggi dan untuk diterima di jurnal yang bereputasi dia sangat besar kemungkinan. Kenapa? Karena itu belum diteliti orang barangkali ya, sehingga nanti diharapkan mungkin dosen ataupun adik-adik mahasiswa kalau lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi untuk S2 ataupun S3 sudah terbiasa dengan hal yang meneliti ya, sudah tidak heran lagi ketika S2 atau PPDGS ataupun S3 apa sih itu meneliti begitu ya. Jadi kita udah tahu barangkali adik-adik juga ada yang ingin jadi dosen atau jadi peneliti ataupun misalnya mau jadi wirausaha mulai dengan penelitian ya, suatu menghasilkan nanti suatu produk begitu ya Dok. Mungkin itu saja. Baik, mungkin menambahkan saja ya kalau misalnya meneliti gitu tadi ya Bu ya. Di awal memang kita kan harus menemukan dulu ini kan urgensinya gitu kan. Apa sih yang membedakan penelitian kita dengan penelitian lain yang kita rujuk gitu. Itulah yang menjadi daya tarik, atau kalau misalnya nanti mau publikasi seperti kata Pak Mirza ya, kita ada ini sendiri ciri khas ya. Maksudnya kalau dari Indonesia gitu, ini apa sih ciri khasnya. Nah, itu sebenarnya bisa kita dapatkan gitu waktu kita masih menyusun latar belakang atau misalnya masih mencari literatur gitu, udah ketahuan itu kalau, dan pasti beda lah kalau penelitian yang di Asia, di Eropa itu pasti beda. Kita ada kekhasan sendiri. Nah, ketika mungkin ini kaitannya dengan nantinya metode gitu ya, nanti kalau misalnya kita udah dapat urgensi penelitian kita apa yang membedakan dengan yang lain, kita bisa tahu ini kita akan mengujinya dengan apa. Nah, setelah kita tahu kita akan menguji dengan apa, kita kan bisa ini ya, kita bisa pelajari misalnya dari lab
terpadu FKG mungkin ada alatnya atau yang mendukung ya, atau dari lab penelitian terpadu atau dari labnya Pak Mirza ya, mikrobiologi gitu ya. Bisa saja mix gitu, ada dari beberapa lab gitu kita perlukan seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal kalau adik-adik mahasiswa mau meneliti itu udah ketahuan itu sebenarnya. Kita mau apa ciri khasnya, kemudian metode yang digunakan apa itu udah ketahuan. Jadi jangan nanti habis proposal misalnya galau-galau sendiri terkait metodenya, sebenarnya udah tergambar sendiri di awal gitu. Ya mungkin itu aja menambahkan. Mungkin juga saya sharing ya. Ini kalau mengenai penelitian sering jangan mudah tertipu oleh jurnal. Nah, hati-hati. Biasanya kita banyaklah membaca, sama seperti yang disampaikan oleh Dr. Hilma tadi, Pak Mirja. Kita melakukan literatur review dulu, kita membaca apakah possible nggak, possibility-nya kita lakukan di sini. Nah itulah jadi makanya gunanya kita perlu ada suatu research center yang bisa jadi tempat bertanya ya, informasi. Nah ini adalah suatu misi yang kami emban dari Lab Terpadu FKG USU. Walaupun kalau kita tahu Lab Terpadu ini masih usia muda, ya alat-alatnya belum mumpunin. Mungkin di sini ada salah satu mahasiswa yang dari awal membantu saya, Marsal ya. Marsal silakan berdiri Marsal. Nah Marsal ini dia udah foto-foto, dia bantu foto saya dari labnya belum ada apa-apa menjadi ya sampai kondisi sekarang juga ini. Nah bukan berarti sesuatu yang tidak ada itu membuat kita tidak ada. Nah jadi kita berusaha membuat mungkin sesuatu yang tidak ada itu supaya kita menjadi kelihatan. Nah itu saya juga mendapat jangan dari pas waktu saya ngambil S3 ya, dapat sharing dari teman-teman sesama peneliti dan juga bahkan promotor saya, katanya gini, meneliti itu sama seperti memasak. Nah jangan kamu masak dulu, jangan ketika kita mau masak kan kita harus mempersiapkan dulu bahan-bahannya, alat masaknya apa dulu. Jangan berpikir oh saya mau masak steak gitu, langsung buru-buru masak. Jadi kita semua harus mempersiapkan dengan baik dan benar. Nah itulah makanya perlu dilakukan penelitian. Hal yang paling simpel adalah terjadi tadi. Mohon maaf ada gangguan teknis di awal ya. Saya dengan percaya diri berpikir, oh semuanya udah, karena udah saking seringnya buat acara di Najr Alwi. Tapi tiba-tiba ada kesalahan teknis sedikit, ada sedikit keterlambatan. Nah kadang itu hal-hal kecil yang kadang kita tidak sadari menjadi obstacle dan itu impactnya cukup besar. Nah jadi jangan takut melakukan penelitian, yang paling penting adalah kita lakukan dulu survei, terutama fasilitasnya. Nah jadi sekarang dibanding pas zaman ini sudah cukup berkembang ya Pak Mirja, Bu Hilma. Saya juga tahu dari Pak Mirja sekarang kita bisa melakukan whole genome sequencing ya. Mungkin Pak Mirja boleh cerita sedikit. Nah nanti mana tahu yang penelitian biologi molekuler ya ini. Cek. Oke, mungkin sedikit informasi kepada adik-adik. Jadi laboratorium mikrobiologi kita yang di Rumah Sakit USU itu lebih fokus ke pelayanan pasien. Tetapi juga kita punya laboratorium mikrobiologi yang sama naungannya dengan laboratorium mikrobiologi di Rumah Sakit USU dengan di fakultas, itu sama-sama melakukan pelayanan rumah sakit. Tetapi bedanya, kalau yang di laboratorium mikrobiologi fakultas kita saat ini sedang menjadi laboratorium rujukan COVID-19 untuk Sumatera Utara. Sehingga kita sangat beruntung ya, 1 dari 16 laboratorium universitas di Indonesia yang mendapatkan alat PCR di awal pandemi. Kita kemudian waktu itu pertama kali mendapat alat PCR itu real time ya. Real time PCR itu ada 2. Kemudian seiring berjalan waktu meningkatnya angka COVID, kemudian kita tidak cukup lagi alatnya 2. BNPB, kemudian Kementerian Kemaritiman, Kemenkes juga dan juga gubernur mensupport penuh sehingga di tempat kita itu mungkin sekarang ada 8 alat real time PCR yang saat ini masih kita pakai untuk COVID-19. Tetapi kita berharap mungkin ke depannya alat tersebut akan dihibahkan ke USU ya,
yang akan menjadi fasilitas pelengkap untuk semua peneliti adik-adik mahasiswa ataupun tetap menjadi untuk pelayanan juga di Sumatera Utara ya. Barangkali penyakit-penyakit infeksi yang akan outbreak misalnya. Seperti yang kita tahu sekarang belum selesai COVID, sudah muncul monkeypox, sudah muncul lagi hepatitis B untuk anak begitu. Jadi laboratoriumnya bisa jadi laboratorium pelayanan juga untuk penelitian. Nah setelah 2 tahun lebih laboratorium kita berdiri, kita juga mendapatkan di assessment saat itu ya, layak atau enggak kita dapat. Ruangan kita di assessment, apakah sudah standar BSL 2, kemudian limbah kita sudah benar belum gitu. Terus SDM-nya sudah qualified atau belum, sudah di training biosafety dan biosecurity atau belum, begitu. Kemudian kita di awal 2022 kita mendapat fasilitas whole genome sequencing ya, alat sequencing yang dapat kita pakai untuk mendeteksi mutasi ataupun mutasi ya yang utama ya, ataupun misalnya nanti ke depannya bisa metagenomik ya untuk mendeteksi keberadaan penyakit-penyakit tertentu ataupun misalnya yang berhubungan dengan genom ya, terutama di kedokteran gigi. Barangkali dulu seingat saya Dr. Ervina itu meneliti tentang genomik ya, genomik penyebab asimetris wajah ya. Jadi seseorang misalnya terapi ortodontik, barangkali kalau dia sudah memiliki genomik itu, genetik tersebut, kemungkinan untuk dia berhasil itu ada penyebabnya begitu ya, berhasil dalam waktu cepat atau lama begitu. Jadi nanti alat whole genome sequencing kita juga sudah lebih komplit ya, yang dulunya mungkin hanya sequencing biasa, reverse forward dikirim, sekarang udah whole genome, artinya semua DNA yang ada dalam suatu organisme ataupun mikroorganisme itu bisa didetek, mau di dinding selnya, di inti selnya, di DNA-nya, RNA-nya, ataupun di plasmid ataupun dimanapun. Tinggal kita lakukan untuk sequencing itu. Bahkan kalau di luar negeri ya dok, itu metagenomik itu sudah sangat familiar untuk misalnya kita orang-orang yang awam ya, kita lakukan genomik, metagenomik terhadap diri kita sendiri. Misalnya sampelnya darah. Nah hasil metagenomik tersebut itu dikirim ke yang bersangkutan, kemudian diajari caranya, dia akan bisa baca di laptopnya tentang genomik dirinya sendiri. Misalnya genomiknya itu dia orang yang rentan mengalami kebotakan, dia orang yang rentan cepat basah telinganya, apa yang harus dilakukan? Dia akan mengalami kebotakan di usia sekian misalnya. Ketika dia misalnya kekurangan ini tersebut gitu. Jadi metagenomik satu organisme itu bisa dipelajari untuk waktu mendatang dan itu bisa kita cegah ya. Begitu. Jadi secanggih itu kalau di luar negeri sudah sampai ke orang awam yang barangkali enggak, kalau kita masih batas diagnostik ya, diagnostik, kemudian surveillance epidemiologi, begitu. Kedepannya mungkin Indonesia juga akan ke arah sana, artinya kita bisa mencegah sebelum terjadi begitu. Dan sekarang juga sejak 2022 bulan Oktober kemarin kita sudah melakukan running alat tersebut, dan ketika outbreak terjadi di Singapura ya, XBB kemudian ada dari South Africa, BQ1, kita juga sudah mendeteksi ada di Provinsi Sumatera Utara. Senangnya kita punya alat ini, kita tidak lagi ngirim ke Jakarta, kita tidak lagi ngirim ke Beijing ataupun Korea yang selama ini kita sequencing tuh ngirim ya. Ibaratnya itu adalah suatu data yang mungkin rahasia satu negara ya. Akhirnya kita bisa periksa sendiri di laboratorium mikrobiologi yang sekarang masih jadi laboratorium rujukan COVID-19 di Sumatera Utara. Kedepannya kita harapkan alat tersebut adalah dihibahkan menjadi milik USU ya dok, ya Bu Hilma. Jadi nanti kita berkolaborasi, siapa yang membutuhkan fasilitas itu kita bisa pakai bersama-sama untuk memajukan universitas kita ya, untuk internasionalisasi ataupun misalnya kita mau meneliti hal-hal lain begitu. Baik, mungkin dari terutama dari audiens, apakah ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa. Silakan kalau yang mau mungkin ditanya. lagi sedang Anggap aja lagi ini ya, lagi proposal. Ya, lagi talk show biasa ya. Iya. Jadi nggak usah kaku kali. Ini ada ini saya juga nih. Iya. Adik saya nih Bobby dari PT Multimedica Laboratory. Nah, ini kalau ditanya mikrobiologi udah pakarnya juga ini. Tapi mungkin sambil menunggu pertanyaan dari audiens, kita mendengar presentasi singkat dari Multimedica Laboratory. Baik, saya udah ada materinya, saya invite. Ya. Oh ini lebih bagus. Mungkin yang lagi boleh
ada pertanyaan, mana tahu kalau ada ide, ingin bisa bertanya, kira-kira saya ada ide ini, mungkin nggak dilakukan dalam waktu dekat ini. Nah, karena kadang sering kita agak kesulitan ya, sudah sampai proposal, sudah maju, pas mau melakukan penelitian, terhambat karena ada obstacle-nya di sarana prasarana gitu. Jadi sangat penting prapenelitian. Ini dari orto ada, nah ini. Nah tadi sambil menunggu untuk yang biologi molekuler, ini alat kita di lab terpadu FKG masih belum, tapi untungnya di UPT Laboratorium Penelitian Terpadu juga sudah ada, dan juga di Rumah Sakit USU juga ada. Nah, jadi FKG itu sudah memiliki perjanjian kerjasama. Jadi kalau memang misalnya melakukan penelitian apa sebagainya bisa tinggal dirujuk gitu. Maksudnya ada surat pengantar ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Bobi. Ternyata ini jadi ajang reuni ya di sini ya. Oke, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dr. Ervina dan Ibu narasumber dan juga Bang Mirza. Perkenalkan, nama saya Bobi Pranoto Huta Barat, saya perwakilan dari PT Multimedica. Di sini kita juga ada tim kita, ada Cairani, sesama alumni USU juga, ada juga Bang Isni, perwakilan dari Merck Chemical and Life Science, alumni USU juga. Jadi sebenarnya kita alumni USU semuanya. Oke, perkenalan singkat. Kita PT Multimedica berada di Komplek MTC Warehouse Blok A8, Jalan Pasar 5 Barat, salah ketik, Medan Estate. Gampangnya dekat Unimed, seberang Unimed depannya. Nah, ini gedung kita, ada logo huruf M-nya. Ini company profile singkat, kita bergerak di komoditi untuk barang-barang kimia khususnya. Nah, secara umum Multimedica Laboratory itu sudah menjadi dealer Merck Chemical and Life Science. Mungkin udah banyak ya tahu brand Merck ya, yang kalau biasanya untuk research penelitian sering menggunakan media mikrobiologi. Nah, kita authorized dealer resminya yang berada di Kota Medan. Nah, kita sudah menjadi authorized dealer resmi Merck sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Produk yang kita jual juga bukan hanya Merck saja, tetapi sejak Merck Sigma diakuisisi oleh Merck, kita juga menjual produk-produk Sigma. Jadi kalau ada barang research untuk penelitian kayak tadi yang jelaskan Bang Mirza, ada untuk pewarnaan gram staining, kebutuhan media-media mikrobiologi, baik itu untuk uji salmonella, natrium agar, dan lain-lainnya juga semuanya sudah ada di sana. Nah, kita juga punya produk Millipore yang biasanya Millipore ini concern untuk alat-alat filtrasi atau kondisi air. Kita juga punya alat untuk ultra pure water, alat yang menghasilkan air tipe 1, air murni untuk analisa di laboratorium dari sumber air keran. Kita juga punya alat pendukung untuk membran filtrasi yang selama ini mungkin analisa E. coli atau coliform biasanya menggunakan metode MPN ya kalau di lab. Sekarang secara SNI sudah diarahkan untuk metode membran filtrasi, kita punya alat untuk mendukung pekerjaan membran filtrasi tersebut. Nah, sejak 2018 sebenarnya Sigma sudah diakuisisi oleh Merck. Nah, Multimedica telah menjadi juga dealer Sigma sejak tahun 2019. Jadi portofolionya brand Sigma kan banyak tuh. Nah, kita juga telah menjadi dealer Sigma. Dan jadi kalau ada kebutuhan untuk research tadi yang kayak disarankan Dr. Ervina, sebelum melakukan penelitian atau proposalnya, studi literatur dulu, cek bahan kimia apa saja yang dibutuhkan, available-nya seperti apa. Karena jujur untuk riset itu bukan barang umum, jadi pasti tidak distokkan di Indonesia, akan kita imporkan atau kita datangkan ketika ada permintaan, ada demand. Jadi karena portofolio Sigma ini juga support untuk penelitian yang cukup luas, maka kita juga bisa support untuk kebutuhan Medan dan area sekitarnya.
Nah, selain bahan kimia kita juga support untuk laboratory equipment, supporting equipmentnya seperti alat kaca, alat plastik, dan lain sebagainya. Mungkin udah familiar ya, Iwaki, Duran, dan supporting equipment lainnya. Oke, untuk kontak person bisa kontak saya, ada juga Ibu Cairani, dan juga Bapak Isni untuk perwakilan dari Merck Jakarta. Kemudian, sebentar. Oke. Ini saya memperkenalkan singkat untuk portofolionya Merck ya. Jadi Merck itu sudah memiliki beberapa brand yang mungkin sudah umum didengar oleh teman-teman penelitian, teman-teman mahasiswa juga. Jadi sejak kita mengakuisisi Sigma, Sigma itu kan sama kayak marketplace-nya ya. Jadi beberapa alliance juga ada di situsnya Sigma seperti Corning, Brand, Benchmark, dan lain sebagainya juga bisa kita support untuk kebutuhan di Indonesia. Jadi balik lagi, kalau nanti misal kita mau propose untuk penelitian, tinjau literaturnya, silakan tanyakan kepada kami sebagai dealer resmi apakah barang tersebut dapat diimporkan ke Indonesia untuk mendukung penelitian teman-teman sekalian. Nah, ini juga portofolio produk yang ada di kita. Nah, tadi mungkin singkat tadi Bang Mirza udah jelasin atau dan Ibu yang di lab terpadu juga sudah menggambarkan situasi umum untuk laboratorium. Nah, menurut informasinya Dr. Ervina kan di FKG juga kita rencananya akan membuat laboratorium sendiri. Nah, jadi mungkin beberapa tahapan atau beberapa komponen yang harus diperhatikan seperti persiapan area kerja, supporting equipment seperti BSC level 2, supporting equipment autoclave, dan lain sebagainya juga perlu diperhatikan untuk menunjang pekerjaan kita di laboratorium. Oke, mungkin ini beberapa portofolio produk yang kita punya. Tadi kayak Pak Mirza juga ada tampilkan gambar juga yang seperti micropipette handling untuk pipetor media atau cairan, baik itu yang otomatis ataupun yang manual. Yang ini otomatis menggunakan baterai, jadi dia otomatis menarik cairan sesuai dengan permintaan kita dan juga untuk dispensing yang lainnya. Kita juga support untuk tipnya. Ini yang otomatis yang biasanya dipakai untuk kultur. Untuk pipetnya juga kita support yang untuk brand. Ini dispenser yang seperti tadi juga diceritakan Pak Mirza juga. Jadi untuk pekerjaan di lab, untuk larutan-larutan tertentu, tidak harus bolak-balik dituang secara manual, tapi juga bisa menggunakan dispenser atau dispensing yang jadi otomatis mengeluarkan cairan sesuai dengan kebutuhan kita. Digital burette juga selama ini mungkin burette masih pakai burette kaca, titer manual. Nah, ini sudah ada digital burette yang sudah digitalisasi, jadi lebih memudahkan pekerjaan untuk analisa di lab. Supporting equipment lainnya seperti mixer, vortex, dan lain-lainnya juga ada. Hot plate. Nah, yang ini whole Corning produk. Biasanya Corning itu lebih ke alat-alat plastik. Yang brand juga untuk handling alat cairan solution juga ada. Yang tadi juga seperti yang dijelaskan Pak Mirza, bisa ada konvensional inkubator atau inkubator CO2 juga ada, benchmark, water bath, shaker juga kita punya. Jadi balik lagi ke pelajari literaturnya, cek availability bahan dan alat yang bisa kita support. Nanti mungkin ke depannya ketika lab di FKG sudah mulai jalan, ya mudah-mudahan fasilitas ini bisa kita dapatkan. Jadi memudahkan untuk pekerjaan penelitian di laboratorium. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam tahap pengajuan proposal atau penelitian ke depannya, mungkin kita juga sebenarnya punya beberapa portofolio produk. Sebentar. Kurang gede ya.
Nah, ini salah satu contohnya portofolio produk yang biasa kita gunakan untuk analisa molekuler. Karena kan kalau mungkin di laboratorium terpadu atau di laboratorium kedokteran, analisa molekuler itu sudah umum digunakan. Tapi kalau di lab FKG saya kurang tahu nanti parameternya ke arah mana. Nah, kalau misalnya ada kebutuhan untuk parameter analisa molekuler, portofolio produk kita juga ada. Jika Anda tertarik atau ada kemungkinan untuk meneliti ke arah sana, silakan datangi booth kami atau meja kami, nanti kita akan informasikan lebih detail lagi. Untuk portofolio produk lainnya, mungkin ada juga yang concern ke arah ELISA. Kita juga punya portofolio ELISA. Untuk kebutuhan ELISA mungkin ini pricing-nya masih pricing 2019 ya, harga 2019, tapi untuk referensi kode katalog bisa digunakan kode katalog ini untuk informasi ELISA kit yang dibutuhkan untuk analisa di laboratorium. Jadi mungkin itu aja dari kita. Kalau untuk sedikit cerita, mungkin selama ini customer saya, USU juga customer saya, artinya lebih ke personality. Misalnya si dosen A atau si mahasiswa A meneliti tentang sesuatu. Nah, dia akan kontak kita, Pak, ada nggak bahan A, B, C, D dan sebagainya, bisa nggak diimportasikan? Bisa. Berapa harganya? Sekian. Maka si peneliti ini akan memesan. Nah, harapan kami ke depannya dengan sudah adanya lab terpadu juga di Rumah Sakit USU, harapan kami ini terintegrasi, artinya tidak harus si peneliti yang harus memesan. Harapan kami bahan-bahan dasar itu ada difasilitasi di lab. Jadi ketika si peneliti hendak meneliti, penelitian dasar dapat dilakukan, tidak harus menunggu barang datang dulu dari Jerman atau dari Amerika baru bisa dilakukan penelitian. Itu harapan kami. Jadi mungkin kepada tim di USU ataupun Bapak Ibu dosen, itulah kendala yang sering, memang kami support nih, cuman kejadiannya sering si peneliti ini mungkin udah baca literaturnya, dia pesan barangnya, nunggu berapa lama baru bisa lakukan penelitian. Nah, harapan kami ke depannya di FKG yang nanti akan merancang laboratorium ini bisa memfasilitasi kebutuhan part-part dasar ini di lab. Jadi si mahasiswa tidak harus pribadi mesannya, memang USU customer kita gitu loh. Cuma selama ini ya itu yang terjadi, si dosen penelitian, Bob ada alat ini, ada bahan ini, ada. Kalau dipesan berapa lama? Sekian lama, udah datang barulah jalan. Nah, memang kalau riset kita jarang stokin di Indonesia, kecuali barang umum ya, kayak media-media itu umum. Tapi kalau barang riset yang spesifik, katakanlah misalnya master mix, atau barang riset senyawa-senyawa khusus yang jarang kita adakan di Indonesia, ya kita harus datangkan dulu. Termasuk regen ya, regen kalau kayak senyawa umum, asetonitril, etanol, metanol ya. Itu umum ya. Itu stok Indonesia, cuman kayak spesifik misalnya mau analisa bakteri A ini butuh media pengaya bla 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 yang tidak umum di Indonesia, yaitu harus kita datangkan dulu. Jadi Tiwasi. Iya, ya itu harapan kami. Misalnya penelitian dasar nih, mahasiswa FKG mau uji kayak tadi yang mungkin disinggung Pak Mirza tadi, post and sebelum dan setelah perlakuan ekstrak, ya pasti butuhnya media Na, BPW, itu umum, buffer fosfat, nutrien agar, PDA, SDA itu umum. Jadi harapan kami ke depannya mungkin ketika nanti kita sudah punya gedung, kita sudah punya facility, produk-produk perintilan yang untuk menunjang kerja penelitian ini bisa difasilitasi fakultas atau jurusan. Sehingga itu tadi, kasihan mahasiswanya, itu juga karena kita rasain, kita kan juga alumni USU gitu kan. Itu yang terjadi, kita harus tanya dulu, cari dulu, pesan sendiri. Ya kalau si dosen punya hibah, oke kita dapat cipratannya, kalau enggak agak berat gitu. Itu sih harapan kita ke depannya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman Bapak Ibu dosen, kembali lagi kita Multimedika sebagai authorized dealernya Merck, Millipore dan juga Sigma yang memang kita berada di Medan.
Jadi kalau memang ada kebutuhan untuk research, ada kebutuhan bahan dan supporting equipment lainnya, bisa kontak kita di kontak person yang tadi. Kita bersedia membantu dalam bentuk support ilmu pengetahuan dan juga sharing. Terima kasih. Kalau orang tuanya minta dilakukan perawatan, kita bilang ya udah ini udah jelas nanti akan ada ortogonati surgery. Jadi dibiarkan saja gitu loh. Jadi itu kalau di luar negeri kan memang udah cukup berkembang. Nah, tapi untuk di Indonesia mungkin kita mulai dari hal-hal yang pencegahan gitu, dari hal yang karena biomolekuler itu tetap from bench to dental chair. Jadi kita harus dari lab kita tahu dan klinisnya nanti kita ketemu di lapangan. Nah, ini saya sebenarnya aslinya klinisi dokter itu juga periodontis, saya juga ortodontis, ini mikrobiologis. Jadi kita ini semua adalah orang klinis yang penasaran mengapa di klinis terjadi hal seperti begitu. Jadi rasa penasaran kita akhirnya harus back to basic, yaitu kerja orang lab lagi gitu loh, meneliti. Nah, mungkin ini dari apa yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari audiens? Kalau misalnya udah selesai nggak apa-apa. Welcome. Yang penting kalian udah tahu ya posisi lab terpadu FKG bagaimana. Pas di sebelah kantin FKG. Nah, jadi ini mungkin. Oh ya, makasih. Izin Dokter Pitu menjawab tadi. Tadi terkait bakteri-bakteri ya dokter. Jadi kalau misalnya kita memiliki isolat bakteri yang klinis, artinya langsung dari pasiennya, terutama dari perio ya dokter, sering banyak ya yang periodontitis kronis, itu adanya di dalam-dalam ya. Nah itu sudah pernah kita lakukan waktu itu ya dok. Memang sedikit sulit ya dok, karena dia misalnya kayak dari tartar atau dari yang plak yang sudah mengeras sekali, itu pasti ada bakterinya. Tetapi kadang-kadang antara pengambilan sampel di klinik di perio kemudian kita bawa ke laboratorium itu terkadang bakterinya sudah mati gitu. Tetapi mungkin nanti kalau sekarang ini kita sudah memiliki alat tadi, mungkin dokter Pitu tadi nggak lihat ada alat Vitek 2 Compact namanya. Jadi alat itu bisa untuk mengidentifikasi jenis-jenis bakteri mau aerob maupun anaerob ataupun jamur, itu kita bisa pakai nanti untuk identifikasi. Dan kalau misalnya tadi sedangkan kalau untuk ATCC sendiri ya dok, kalau ATCC sendiri itu kita selama ini kita selalu mesen dari Microbiologics USA, itu paling cepat 3 minggu sampai di Indonesia. Dan ketika sampai pun dok, itu kita harus subkultur lagi dari media yang sangat subur supaya dia bisa tumbuh, karena dikirim dalam bentuk setengah pingsan begitu. Jadi kadang-kadang juga memang agak mengalami kesulitan, tetapi seiring dengan pengalaman kita, kalau kayak Spusobacterium, kemudian Porphyromonas, Prepotella, itu kita sudah berhasil survive menumbuhkannya dan kita rasa itu sudah pekerjaan yang rutin ya dok. Tapi kalau kayak seperti AA ya, itu kalau saya cek di Microbiologics itu belum ada izin edarnya di Indonesia, sehingga kita tidak bisa memesan begitu. Tapi kita selalu follow up bakteri apa saja yang mereka bisa inden. American Type Culture Collection yang strain murninya. Jadi kita sarankan ke seluruh peneliti, kalau penelitiannya belum ada diteliti sebelumnya, kalau kita mau uji antimikroba, sebaiknya menggunakan strain ATCC dulu. Kenapa? Karena strain ATCC itu cenderung adalah strain yang masih sensitif terhadap hampir mungkin semua antibiotik yang memang pernah diuji ke bakteri tersebut. Kalau kita menggunakan bakteri klinis dari pasien, barangkali untuk mungkin dia resisten itu sangat tinggi, sehingga barangkali ekstrak yang kita uji itu memiliki efek yang lebih rendah begitu. Tetapi untuk penelitian kedepannya dok, kita bisa terima sampel klinis baik plak ataupun saliva ataupun pus dari rongga mulut barangkali untuk identifikasi jenis-jenisnya. Beranjak dari situ nanti kita uji lagi produk-produk perio ya dok, misalnya obat kumur ataupun pasta gigi, itu bisa kita uji, bisa dilakukan di mikrobiologi. Nah kalau yang perlu dilakukan di laboratorium terpadu kedokteran gigi, barangkali menyediakan minus 80 dok. Minus 80, jadi ketika nanti kita nemu suatu bakteri yang jarang, kita bisa simpan di minus 80, freezer minus 80, itu mampu bertahan 6-1 tahun. Untuk strain tersebut kita simpan di situ, kemudian dari situ nanti kita bisa tumbuhkan kembali kapan kita mau, begitu dok. Nah
kita juga beberapa bakteri yang misalnya pernah kita teliti di laboratorium mikro sendiri dok, kita juga simpan, tetapi kadang-kadang barangkali namanya anaerob ya dok, cepat mati, susah tumbuh begitu ya. Jadi ketika kita kultur ulang sudah nggak tumbuh begitu, tapi kita terus mempelajari apa yang terjadi di situ. Tapi yang pasti kita harus punya yang namanya -80. Nah itu adalah senjata kita untuk menyimpan isolat-isolat kita yang koleksi-koleksi kita, sehingga ketika kita mau pakai kita nggak harus inden lagi, karena harganya juga tidak murah ya dok. Mungkin harganya di USA itu murah ya, tapi karena lewat bea cukai, lewat inden yang begitu panjang jadi mahal begitu. Untungnya beberapa mahasiswa kita yang saya tanya itu banyak juga yang disupport oleh dosen-dosen kita yang mendapat hibah ya, termasuk Dr. Pitu yang selama ini mahasiswanya sekarang lagi meneliti dengan kita. Juga Dr. Ervina juga sebelumnya ya. Tapi senang sekali ya, dulu zaman saya kuliah belum ada dosen yang seperti itu. Tapi zaman sekarang kerjasama yang baik maksud saya. Jadi di satu sisi adik-adik peneliti juga jadi ada satu payung penelitian yang benar-benar luas dibagi ke mahasiswa yang untuk nanti meneliti hal-hal tertentu, dan itu sangat baik menurut saya. Dan sejauh ini penelitian-penelitian yang dari kedokteran gigi itu juga memang dia adalah penelitian basic dulu ya kan dok, uji antimikroba, kemudian yang terakhir itu ada dari konservasi, dia kemarin itu mengkombinasikan propolis juga dok terhadap bioseramik untuk melakukan perawatan saluran akar begitu dok. Jadi ketika dia misalnya mencampurkan itu kemudian memadat ya dok, dia inkubasi selama 7 hari, kemudian dia potong akar giginya, dia lihat di SEM, dan untungnya laboratorium terpadu kita sudah ada fasilitas itu. Jadi beliau kemarin tidak jadi ngirim ke Unair dok. Bayangin kalau dia ke Unair, satu sampelnya berapa, begitu. Jadi kita sangat beruntung. Kedepannya kita harapkan Bu Hilma dan tim mengajukan TEM ya kan? TEM yang untuk nanti dia di 3 dimensi. Jadi kita bisa lihat 3 dimensi dari suatu permukaan ataupun bahan-bahan tertentu. Dulu waktu saya short course juga di Mahidol University di Thailand, itu juga di research buildingnya atau lab terpadu tepatnya ya. Itu juga sudah ada TEM, sudah ada SEM, sepertinya pengen meneliti setiap hari ya, nggak usah jadi dosen ya. Meneliti lebih asik daripada jadi dosen kita begitu. Tapi mau nggak mau namanya pendidikan tetap wajib kita untuk tridharma pendidikan. Mungkin itu saja dok. Tadi Bu Hilma ya ada ditanya juga sama Bu Dekan, Bu Wakil Dekan. Terima kasih Bu. Tadi mungkin kita kedepannya bisa kolaborasi. Sebenarnya yang UTM itu mengingat mungkin ada ini ya konsumen yang dari FKG yang menanyakan gitu. Jadi kami usahakan gitu holdnya itu khusus untuk yang lebih kecil gitu kan. Jadi sebenarnya masukan juga dari konsumen. Kami kan memang ada juga konsumen itu mengisi kuesioner terkait dengan pelayanan seperti itu. Jadi menjadi masukan. Dan kemarin itu kami sempat juga mengedarkan ini kan form isian untuk para peneliti. Kira-kira alat mana yang paling dibutuhkan gitu untuk penelitian Bapak Ibu dosen semua gitu. Nah ini menjadi masukan kami untuk pengadaan atau nanti kolaborasi, karena kan kita banyak juga lab-lab terpadu di masing-masing fakultas. Seperti misalnya farmasi dia punya NMR, ya nggak perlu lagi kita mengadakan gitu kan. Kemudian kayak SEM yang saya tahu ternyata di USUNI ada, di FK juga ada gitu. Nah jadi kenapa nggak kolaborasi, maksudnya setiap lab itu ada alat yang khusus, jadi kita saling misalnya ada yang mau nguji ke sini kita rujuk gitu, oh di sana yang ada gitu, seperti itu, daripada tumpang tindih kan gitu banyak alat-alatnya. Mungkin kedepannya dengan yang kita tahu ini kan dari FKG ya, dengan FKG dulu kita mungkin kolaborasinya. Yang lain kayak PCR misalnya kan, kami mau mengadakan tahun depan, ternyata Pak Mirza di sana banyak gitu kan, jadi ya sayang sekali gitu kalau misalnya harus mengadakan lagi seperti itu. Mungkin kedepannya bahkan tadi bincang-bincang juga ya, misalnya dari lab-lab terpadu itu kita ketemu gitu, kita punya alat apa aja, kita ada uji apa aja, iya saling kolaborasi aja gitu kan, nggak perlu pengadaan lagi seperti itu. Mungkin ya tadi mungkin masukanlah dari Ibu kan untuk kolaborasi kedepannya seperti itu. Terima kasih Bu.
Nah mungkin satu lagi dok, sambil membenahi laboratorium terpadu kedokteran gigi kita, kemarin saya sudah sempat melihat alat-alat yang sudah ada dok, sebenarnya alat-alatnya sudah cukup baik. Barangkali mungkin nanti support listriknya seperti itu ya dok, jadi dipastikan alat-alat yang sensitif itu wajib ada UPS begitu. Jadi ketika misalnya inkubator kita mati tengah malam, bakteri kita nggak ikutan mati begitu ya, jadi dia tetap hidup karena UPS biasanya tahan 1 jam sampai 2 jam begitu. Terus juga alatnya sudah cukup lengkap ya, barangkali kalau untuk mikrobiologi yang sederhana untuk cuma perhitungan koloni barangkali sudah bisa dok. Dan kedepannya juga mungkin sambil membenahi tadi, lab terpadu kita menjadi seperti sumber informasi ya. Jadi ketika adik-adik mahasiswa penelitian mau nanya, dok kalau misalnya mau cek ini di mana ya dok? Nah laboratorium terpadu itu juga terpadu kedokteran gigi ya menjadi salah satu sarana untuk itu tadi sebaiknya ke lab ini, sebaiknya ke lab ini, lab jejaring yang memang sudah ada fasilitas tersebut sambil kita juga punya sendiri nantinya begitu. Dan saya sangat setuju dengan Bu Hilma. Jadi kita memang juga kedokteran gigi barangkali laboratorium terpadu kita konsepnya adalah kalau bisa kita punya yang di departemen lain atau di laboratorium terpadu yang lain itu belum ada, sehingga kita kalau kedepannya akan komersil itu kita punya ciri khas laboratorium kita yang memang ketika misalnya orang sebut laboratorium terpadu FKG, oh di sana bisa cek ini begitu. Itu saya sangat setuju dan sampai sekarang juga saya sangat support penuh untuk pengembangan laboratorium terpadu karena Dokter Pince sangat semangat sekali dokter. Dan juga terima kasih kepada Multimedika tadi, barang-barang Multimedika banyak di lab saya ya. Sigma Eldrick, dulu saya sempat kesulitan, Sigma Eldrick itu ada waktu itu saya cari neutral red 1%, ternyata dia waktu itu Enigma Jakarta itu mereka nggak pegang lagi, jadi kita susah membelinya dan waktu itu lewat Singapura langsung dan kita kena bea cukai dan berbulan-bulan baru dapat barangnya itu sehingga penelitian kita terhambat saat itu. Tapi senang sekali kalau tadi brand merek Sigma Eldrick itu adalah barang-barang yang memang sudah sangat lama kita kenal dan sampai sekarang masih eksis ya. Jadi kita nanti bisa pesan melalui Pak Bobi. Saya sangat setuju dan senang sekali ya, jadi kita fasilitas labnya sudah ada, kemudian suppliernya juga ada di sini. Begitu, terima kasih dokter, terima kasih teman-teman. Baik, karena waktu juga yang cukup terbatas ya, tapi paling enggak ini menjadi membuka pintu komunikasi, pintu kolaborasi, jadi bagi terutama adik-adik mahasiswa yang sedang residen ya, yang sedang mau mempersiapkan proposal tesis, sudah boleh memiliki ide. Mulai aja dengan survey gitu, survei melakukan lab fasilitas lab. Nah, saya juga dari lab terpadu, di sini juga ada wakil dekan 3, mendapat support habis dari pihak dekanat FKG, jadi termotivasi. Terus terima kasih pada Dr. Pito sebagai perwakilan dekanat. Kalau bersama kita pasti bisa. Makanya tadi kami tuh unlimited research. Nah itu idenya dokter itu. Jadi unlimited, jadi tidak terbatas. Jadi terima kasih.